warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Nama saya Solatia dengan NIM 23180007 dan di samping saya Rizky Hairani dengan NIM 23180012. Di sini kami akan melakukan wawancara kepada Ibu Hiftoh dari SDN 121 Huta Bargot Julo dengan judul materi yaitu Psikologi Pendidikan. Pertanyaan pertama akan ditanya oleh Lisni Hairani. Oke Ibu, di sini pertanyaan pertama akan saya sampaikan yaitu mengapa psikologi pendidikan penting? Psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan itu sangat penting karena psikologi pendidikan itu membantu kita memahami bagaimana supaya kita tahu karakteristik siswa kita di kelas. Dengan psikologi pendidikan itu kita akan mengetahui karakteristik siswa yang ada di kelas sehingga nanti dalam pembelajaran kita bisa memberikan pelajaran yang lebih efektif di dalam kelas dengan psikologi pendidikan itu. Alasannya adalah yang pertama, dengan psikologi pendidikan itu kita mampu meningkatkan pembelajaran kita yang ada di kelas. Yang terusnya juga dengan psikologi pendidikan itu kita lebih memahami bagaimana karakteristik siswa kita yang ada di kelas. Satu persatu dari siswa kita harus kenali mereka satu persatu, itulah artinya. Seterusnya adapun alasan-alasannya untuk memotivasi kita bagaimana supaya kita lebih efektif di kelas dan aktif, dan juga bisa kita merancang bagaimana metode yang seharusnya kita buat di kelas. Kita sebagai guru, kita bisa dengan karakteristik siswa yang kita kenali tadi, kita mampu merancang metode pembelajaran yang akan kita buat di kelas. Adapun alasan yang lain adalah supaya kita lebih bisa membangun hubungan yang lebih baik antara guru dan siswa. Antara guru dan siswa harus ada hubungan yang lebih baik. Dengan metode tadilah kita bisa membuat hubungan yang baik antara siswa dan guru karena kita mengenali siswa tadi, dan juga bagaimana kita memberikan evaluasi pembelajaran terhadap anak didik kita di kelas. Itulah alasannya mengapa pentingnya psikologi pendidikan dalam mengajar di kelas. Saya kira itulah yang dapat saya berikan mengapa pentingnya psikologi pendidikan waktu kita mengajar. Pertanyaan kedua yaitu bagaimana cara Ibu menghadapi perbedaan siswa dalam belajar? Cara saya dalam menghadapi perbedaan siswa dalam belajar adalah yang pertama, kita kenali dulu seperti yang saya katakan tadi karakteristik siswa. Artinya kita harus kenali keunikan yang ada di dalam setiap individu di dalam kelas. Supaya kita bisa memberikan metode yang beragam. Kepada siswa dalam belajar. Seperti kita bisa memberikan diskusi, bisa memberikan video atau praktek langsung dalam pembelajaran. Dan juga dengan kita memahami keunikan ataupun perbedaan siswa tadi, kita kenali siswa dalam setiap individu, kita bisa menyesuaikan bagaimana tugas yang harus kita berikan kepada setiap siswa. Artinya kita harus bisa memberikan penyesuaian yang pas terhadap setiap siswa di kelas. Juga seperti kita memberikan pekerjaan kelompok di kelas, apalagi yang lain, misalnya
kita juga bisa melibatkan orang tua siswa. Artinya kita bisa menjalin hubungan yang baik dengan orang tua siswa. Jadi kesimpulan dari wawancara kami yaitu harus adanya hubungan yang baik antara guru, siswa, dan orang tua, dan guru harus mengetahui karakteristik dari setiap siswa agar proses pembelajaran terlaksana dengan baik. Guru mampu membuat pembelajaran yang menarik dan disukai murid-murid. Dan yang terakhir, evaluasi, yaitu sesuai dengan kemampuan murid-murid dan siswanya. Terima kasih kepada Ibu Ita yang telah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai, dan mohon maaf telah mengganggu waktu istirahat Ibu. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.